Bahkan dipakai bahasa turun, walaupun tidak makna turun seperti kita turun, makhluk turun. Allah turun setiap sepertiga malam, datang ke tempat kita sedang kita tidur, bertanya, hal min sa'ilin fa'u'tiyahu, ya, adakah yang meminta akan aku berikan. Dia tanya, lagi kita tidur dia tanya, perle mau apa? Cuma kita saja enggak bangun. Ada yang seperti ini selain Allah? Ya, tapi kenapa kemudian kita tidak menjadikan, kalau kita sudah menemukan bahwa hanya Allah satu-satunya zat yang maha dermawan, ya, kenapa kemudian kita tidak menjadikan saja tujuan hidup kita semuanya untuk Allah? Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membaca hikmah yang ke-37. Hikmah yang ke-37 dari kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairi فالكريم لا تتخطاه الآمال لا تتعدى نية همتك إلى غيره فالكريم لا تتخطاه الأمل لا تتعدى نية همتك إلى غيره. Jangan melampaui niat tujuanmu kepada selain Allah. Fal karimu la tatakhattahu al-aman. Maka sang maha dermawan, artinya Allah yang maha dermawan, la tatakhattahu al-aman, tidak melampauinya harapan-harapan hamba, atau jangan melampauinya harapan-harapan hamba. Jangan melampaui niat tujuanmu kepada selain Allah. Fal karimu, sesungguhnya sang maha dermawan, sang maha mulia, sang maha dermawan, la tatakhattahu al-aman, tidak boleh melampauinya oleh setiap harapan-harapan hamba. Jadi ini adalah implementasi hikmah ini. Hikmah ke-37 ini adalah implementasi atau pengamalan terhadap hikmah yang sebelumnya, di mana pada hikmah sebelumnya disebutkan kana Allah wa lam yakun syai'un ma'hu ghairuhu wa huwa al-ana ala ma kana alaihi. Pada hikmah sebelumnya dikatakan Allah itu telah ada dan tidak ada ketika itu apapun bersamanya. Artinya yang ada hanya Allah, dan Allah sekarang saat ini sebagaimana dulu dia ada. Artinya apapun selain Allah itu pada hakikatnya tidak ada. Apapun selain Allah itu pada hakikatnya adalah fana. Yang ada hanya Allah,
satu-satunya zat. Maka oleh karena itu, setelah kita memahami bahwa hanya ada Allah, sedangkan selain Allah makhluk semuanya, semua makhluk ini adalah tidak ada pada hakikatnya atau fana, maka tujuan daripada hikmah itu dijawab oleh hikmah subuh ini. Karena selain Allah itu pada hakikatnya tidak ada, pada hakikatnya semuanya adalah fana kecuali Allah, maka janganlah engkau jadikan tujuan hidupmu, tujuan apapun yang engkau lakukan dalam hidupmu itu selain Allah. Karena ketika kita menjadikan tujuan, niat atau tujuan daripada hidup kita kepada selain Allah, berarti kita telah menjadikan niat dan tujuan hidup kita ini kosong. Karena selain Allah itu tidak ada pada hakikatnya. Yang ada hanyalah Allah. Karena hanya Allah yang ada, maka hendaklah kita menjadikan setiap perbuatan kita, apapun itu, atau secara umum, hendaklah kita menjadikan tujuan hidup kita itu hanya Allah. Jadi kita meletakkan tujuan daripada setiap tujuan hidup kita dan tujuan daripada setiap aktivitas kita dalam hidup kita letakkan pada Allah, itu baru betul-betul tujuan itu benar. Karena kita meletakkan tujuan pada sesuatu yang ada. Kalau kita meletakkan tujuan pada sesuatu yang tidak ada, berarti itu kosong. Kita tidak akan dapat apa-apa. Ya, pertemuan sebelumnya kita sampaikan wujud seluruh makhluk selain Allah ini adalah fana, fata morgana. Seperti kita berada di jalan aspal, ya, di bawah terik matahari. Kita berdiri, katakanlah ini jalan aspal, kita berdiri di sini di bawah terik matahari yang sangat menyengat. Itu 300 meter ke depan kita melihat seolah-olah di sana ada air, karena pantulan matahari yang begitu menyengat mengenai aspal. Jadi seolah-olah di sana 300 meter ke depan itu ada air. Ya, begitu kita sampai ke sana, ternyata air itu tidak ada, yang ada aspal top. Tapi begitu sampai ke sana, kita memandang 300 meter ke depan aspal, seolah ada air lagi di sana. Maka ada orang melihat di sana ada air, padahal karena pantulan matahari ke aspal jadi seolah-olah ada air. Dia kemudian beli gayung, beli ember, beli ini, beli itu. Tujuannya untuk ambil air itu. Tujuannya untuk sesuatu yang tidak ada, kosong. Maka begitu dia sudah bawa berbagai macam perlengkapan untuk ambil air di sana, begitu dia berangkat ke sana, tidak ada, sama di sana seperti aspal tempat dia berpijak, kosong, tidak ada air sama sekali. Jadi begitulah kira-kira, ya, kalau kita salah-salah memasang niat dan tujuan daripada hidup ini. Jangan sampai kita meletakkan niat dan tujuan kita itu untuk sesuatu yang kosong. Makanya dalam Islam itu perkara yang paling besar itu bukan apa-apa, bukan syariat itu sendiri, bukan bagian-bagian daripada pelaksanaan syariat itu, bukan itu yang paling besar dalam Islam. Yang paling besar dalam Islam itu, yang paling penting dalam Islam itu bukan pelaksanaannya dulu terhadap syariat, tetapi niatnya dulu. Niatnya apa? Tujuannya apa? Itu yang paling utama dalam Islam. Karena dari niat dan tujuan kita, disitulah
disitulah menentukan kita ini benar-benar menyatakan diri sebagai hamba Allah atau tidak. Jadi bukan mulut kita yang mengatakan saya hamba Allah, hidup saya ini untuk Allah. Bukan mulut yang membuktikan itu, tapi niat dan tujuan kita. Kalau niat dan tujuan kita sesuai, kita letakkan seperti dikatakan kepada Allah, kita telah membuktikan bahwa kita benar-benar hambanya Allah. Jadi bukan hanya lafaz inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, ku persembahkan kepada Allah. Itu lafaz yang kita ucapkan dalam doa iftitah dalam salat rakaat pertama sebelum membaca Al-Fatihah. Itu pernyataan, tapi pernyataan itu tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak memulai salat dengan niat. Kalau kita tidak memulai salat dengan niat ketika takbiratul ihram yang kita pasang dalam hati, maka mulai takbiratul ihram membesarkan Allah, kemudian membaca doa iftitah yang situ ikrar hidup mati kita untuk Allah, kemudian baca Al-Fatihah yang itu puncaknya Al-Quran, Quran, kemudian rukuk dan sujud itu ibadah paling istimewa, dan seterusnya sampai salam. Kalau niatnya dari awal tidak ada, semua batal, tidak ada arti apa-apanya. Maka paling utama itu niat dulu. Niatnya kemana? Dalam kitab Ta'lim Muta'allim diingatkan, kalau niat tidak benar, amalan akhirat bisa membawa ke neraka. Tapi kalau niat benar, amalan dunia bisa membawa ke surga. Tergantung kepada niat. Kalau niat benar, seorang yang tertatih-tatih menuju Allah, jatuh bangun dia menuju Allah akan sampai. Tapi kalau niat rusak, sepanjang hidup dia menyembah Allah, tinggal satu langkah lagi dia tinggal mati masuk surga, di satu langkah itulah dia terpleset dan berujung ke neraka. Maka persoalan utama dalam Islam ini niat dan tujuan. Kemana kita bawa? Itu yang menentukan. Ke Allahkah sebagai hakikat wujud satu-satunya, atau kepada selain Allah? Kalau kepada selain Allah, maka semuanya menjadi haba'an manthura, kosong, tidak ada arti apa-apanya. Yang ada capek, tapi hanya merumpak sapu. Belum lagi Allah zat yang maha pecemburu. Allah itu sangat cemburu. Dan jangan berfikir remeh kecemburuan Allah itu. Maka yang membuat kadang-kadang kita makhluk ini suka cari susah, karena kita buat Allah cemburu. Ketika kita melakukan sesuatu, bukan Allah yang kita tuju, makhluk selain Allah. Nah, kan aneh, Allah yang ciptakan kita, Allah yang buat kita tumbuh besar, Allah berikan kita keluarga, Allah berikan kita pekerjaan, Allah berikan kita nikmat, Allah berikan kita anak, cucu, kehidupan. Sampai hari ini malah banyak yang tidak kita minta yang diberi oleh Allah. Tapi begitu kita menjalankan hidup bukan untuk Allah.
Innallaha aghar, Allah itu lebih cemburu daripada cemburunya perempuan. Kita tahu bagaimana cemburunya perempuan itu, mengerikan. Perempuan itu kalau sudah cemburu parah, dia sebut mata, apapun berani dia lakukan. Walaupun hal-hal yang melampaui akal sehatnya. Tapi Rasulullah mengatakan cemburu-cemburunya perempuan Allah agar Allah lebih cemburu. Maka banyak kita itu kadang-kadang susah hidup ini karena kita buat Allah cemburu. Bukan Allah yang kita tuju, tapi selain Allah. Dalam hal dunia, jangankan dalam hal dunia, dalam hal beramal saja kadang-kadang bukan Allah yang kita tuju. Padahal dalam sufi itu bukan hanya dalam beramal ibadah mahdha, dalam hal dunia semuanya itu harus kepada Allah. Seperti bunyi doa iftitah tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, salatku, ibadahku dan hidupku semua lillah harus kepada Allah. Kita dunia ka pasti hana tanir ke Allah, ini sudah dunia enggak ke Allah, kita niatkan. Beramal pun sedang bersama Allah pun tidak kita niatkan untuk Allah. Itu disebut dengan syirik khafi. Kenapa disebut syirik khafi? Itu syirik juga sebenarnya, cuma disebut khafi, halus. Kita sholat arahnya kiblat, bacaannya semuanya bunyinya untuk Allah, tapi dalam hati kita biar dilihat sama orang kita rajin ke masjid, biar dilihat sama orang kita rajin sholat, biar dikatakan sama orang kita rajin baca Al-Quran, biar dikatakan sama orang kita rajin 5 waktu ke masjid, biar dikatakan sama orang kita orang baik. Makanya sebenarnya tanpa kita sadari kita telah sangat membuat Allah itu tersakiti. Jadi ketika kita disakiti oleh orang lain, ingatlah kita telah membuat Allah jauh-jauh lebih tersakiti. Maka di sini disebutkan oleh Ibnu Athaillah pada bagian daripada hikmah ini, bagian terakhirnya, fal karim la tatakhattahu al-aman. Zat yang maha mulia yaitu Allah, la tatakhattahu al-amal, tidak boleh dilampaui. Tidak boleh dilampaui, walaupun kita sudah terlalu berani melampaui Allah, kita niatkan makhluk dalam kita menjalani kehidupan, karena tidak boleh. Fal karim la tatakhattahu al-aman. Seharusnya yang maha dermawan itu tidak boleh dilampaui. Dia yang harus dituju, jangan selain dia. Dia yang harus dituju. Apa yang disebut dengan Al-Karim? Al-Karim itu adalah yang maha pemurah, yang memberi tanpa diminta, memberi sebelum diminta, memberi ketika diminta, memberi setelah diminta, memberi melebihi yang diminta, memberi lebih baik dari yang diminta. Maka di sini disebutkan Al-Karim alladzi idza su'ila a'ta,
Yang disebut dengan yang dermawan, yang maha dermawan itu apabila diminta, dia pasti memberi. Tanpa diminta pun dia memberi. Wala yubali kam a'ta wala liman a'ta. Dia tidak pernah peduli berapa yang telah dia berikan dan kepada siapa yang dia berikan, pokoknya dia berikan. Wa idza rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda. Bahkan kalau diminta kepada selainnya dia tidak suka, dia mau diminta kepadanya. Wa idza jafa afa. Apabila orang tidak baik dengannya, dia maafkan. Wa idza ataba mastaqsa. Apabila orang mencacinya, menghinanya, mastaqsa, dia tidak menghitung itu, dia tidak anggap, tetap dia berikan. Pertanyaannya, yang seperti ini siapa selain Allah? Yang punya sifat seperti ini siapa selain Allah? Yang memberi bahkan tidak diminta dia beri. Sebelum diminta sudah dia berikan. Yang bahkan marah kalau kita minta kepada selainnya, dia suka, disuruh minta. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku untuk meminta kepadaku, ya, fa inni qarib, katakan kepada mereka aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab setiap permintaan apabila diminta. Ya. Setiap malam yabtishu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar. Yubtishu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Setiap malam dia hamparkan tangannya untuk merangkul orang-orang pelaku-pelaku dosa di siang hari. Dan di siang setiap hari dia menghamparkan tangannya untuk merangkul pelaku-pelaku dosa di malam hari. Yanzilu ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lail. Bahkan dipakai bahasa turun, walaupun tidak makna turun seperti kita turun, makhluk turun. Allah turun setiap sepertiga malam, datang ke tempat kita sedang kita tidur, bertanya, hal min sa'ilin fa'u'tiyahu. Ya, adakah yang meminta akan aku berikan? Dia tanya, lagi kita tidur dia tanya, aku perle, mau apa? Cuma kita saja enggak bangun. Ya. Adakah yang seperti ini selain Allah? Ya, tapi kenapa kemudian kita tidak menjadikan, kalau kita sudah menemukan bahwa hanya Allah satu-satunya zat yang maha dermawan, ya, kenapa kemudian kita tidak menjadikan saja tujuan hidup kita semuanya untuk Allah? Kalau Allah satu-satunya zat yang ada, yang benar-benar ada, yang qadim, yang baqa, yang tidak pernah ngantuk, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak pernah tidur. Al-Hayyul Qayyum, satu-satunya zat yang sepanjang waktu. Al-Hayyul Qayyum, maha hidup. Al-Qayyum lagi maha mengurus seluruh urusan makhluknya. Kulla yawmin huwa fi sya'n, setiap hari tidak pernah istirahat. Kalau sudah kita tahu seperti itu, kenapa tidak semuanya kita letakkan saja kepada Allah hidup kita ini? Kenapa kita mesti rukuk-rukuk, sujud-sujud kepada selain Allah? Kenapa kita mesti membesarkan selain Allah? Kenapa kita mesti bahkan sampai menjilat-jilat selain Allah? Ya. Kenapa kita mesti menghinakan diri kita?
Kita diagungkan, dibesarkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah ketika kita benar-benar merdeka dari makhluk dengan cara hanya meletakkan harapan kepada Allah, tujuan hidup kepada Allah. Justru kita cari jalan lain untuk menyerahkan diri kita kepada makhluk yang akhirnya kemudian susah. Jadi kita sendiri yang meletakkan diri kita pada kesusahan. Ya. Maka fahadha min kamali karamihi, itulah kesempurnaan kemuliaan Allah, kedermawanan Allah. Wa tamami ihsanihi, demikianlah kesempurnaan baiknya Allah. Wa in'amihi, dan kesempurnaan nikmatnya Allah. Wa fi dzalika yaqulu Sayyidi Ibrahim At-Tazi fi qasidatin lahu, kata Ibnu Ajibah, berkata Syekh Ibrahim At-Tazi dalam kasidahnya, kamalullah akmalu kulli hasanin, kesempurnaan Allah adalah paling sempurna di atas setiap yang indah-indah, yang baik-baik. Kalau kita melihat ada orang baik, suka kasih-kasih, maka ingatlah Allah jauh lebih sempurna, paling sempurna dari yang baik-baik itu, yang suka kasih-kasih. Kenapa kita tertarik dengan orang yang suka kasih-kasih sebentar itu, ketimbang Allah yang sudah kasih ke kita itu dari sebelum kita lahir sampai kita mati, setelah kita mati, sampai kapanpun. Ya. Falillahi al-kamalu wala mumari, maka bagi Allah lah kesempurnaan yang sebenarnya, wala mumari, tidak ada bantahan. Wa hubbullahi asyrafu kulli unsin, dan mencintai Allah adalah level kebahagiaan paling tinggi. Mencintai Allah asyrafu kulli unsin, level kebahagiaan paling tinggi. Hanya bersama Allah lah kita sebenarnya bisa bahagia, bisa happy. Nah, tapi kenapa kita cari kebahagiaan bersama selain Allah? Fala tansa takhalluqa bil waqari, maka jangan engkau lupa berakhlak dengan akhlak waqar. Waqar itu artinya tenang. Ya, kalau pada Allah ada segala-galanya, kenapa harus panik dengan dunia yang pada dasarnya ini adalah fana, kosong? Tenanglah, ada Allah. Ya, jadi pakai lafaz tenang, ada Allah, bukan tenang, ada saya. Ya, tenang, ada Allah. Itu yang seharusnya. Wa dzikrullahi marhamu kulli jarhin, dan menyebut Allah, mengingat Allah adalah obat setiap luka. Wa dzikrullahi marhamu kulli jarhin, menyebut Allah adalah obat setiap luka. Tapi kita tahu itu, cuma ya kadang-kadang dalam pelaksanaannya. Wa dzikrullahi marhamu kulli jarhin, menyebut Allah adalah obat setiap luka. Wa anfa'u min dhilalin lil awar, dan menyebut Allah itu lebih kita butuhkan daripada kebutuhan kepada air yang dingin bagi orang yang di bawah terik matahari yang haus. Lebih kita butuh kepada Allah daripada itu. Wala mawjuda illallah haqqa, dan tidak ada wujud selain Allah yang benar-benar wujud. Hanya Allah yang ada. Maka letakkanlah segala sesuatu kepada Allah. Fada'anka at-ta'alluqa bil qusyari, maka tinggalkan olehmu bergantung, ya, bergantung dengan siapa? Bil qusyar, bil fusyar maksudnya. Apa ini fusyar? Ini istilah orang sufi, fusyar. Ini mohon maaf, fusyar ini manusia. Tapi kenapa manusia diistilahkan oleh orang sufi dengan
fusyar. Fusyar ni artinya kathirul kadhib, banyak bohongnya, banyak dustanya, mengecewakan makhluk itu, manusia itu. Maka orang sufi mengistilahkan manusia ini dengan fusyar, banyak bohong. Hari ini bilang A, besok bilang B, mengecewakan. Sebelum terpilih, saya akan begini, begitu, akan membangun umat. Pilihlah kita sesama orang yang baik-baik. Macam-macam istilah dia berikan harapan. Setelah terpilih sama juga dia seperti yang lain, lebih parah dia. Namanya fusyar. Manusia ini termasuk kita, termasuk yang sedang bicara juga, sedang ngobrol. Fusyar itu banyak bohong. Itu hakikat kita manusia. Kenapa? Karena kita terbatas. Hari ini kita bisa mengatakan, saya akan berikan ini, berikan itu, berikan. Hari ini ada uang. Begitu besok, sudah habis uangnya. Mau berikan apa? Maka, fada angkat ta'alluqa bil fusyar. Maka tinggalkan olehmu bergantung diri kepada fusyar, yang suka berbohong. Siapa suka berbohong? Ya manusia. Baik dia sengaja maupun dia tidak sengaja. Baik dengan unsur masif atau karena kondisi terpaksa. Pokoknya manusia itu ikatnya kathirul kadhib, suka bohong, suka mengecewakan. Lain hari ini, lain besok ngomongnya. Maka oleh karena itu, letakkanlah niat dan segala tujuan kita hanya kepada Allah, baik dalam hal dunia maupun lebih-lebih dalam hal akhirat. Jadi yang inna salati tadi, wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, persembahkan hanya kepada Allah. Itu yang harus kita targetkan dalam hidup kita, harus tercapai sampai kita mati. Itu target utama. Jangan sampai mati kita ada sesuatu daripada tujuan hidup yang kita letakkan kepada selain Allah. Maka melalui hikmah ini, hendaklah kita memperhatikan kembali niat dan tujuan hidup kita. Jangan salah-salah, jangan letakkan pada sesuatu yang kosong tadi, yang tidak ada pada hakikatnya. Letakkanlah niat dan tujuan hidup kita pada yang tepat, pada yang benar-benar ada, yaitu Allah. Nah, ini apalagi menjelang bulan Ramadan, ini merupakan momen yang tepat untuk merestart kembali, untuk merecovery kembali ya, perjalanan hidup kita. Pertama, tujuannya apakah sudah pas, sudah sesuai, atau masih kita berjalan di jalan yang kosong, tidak tahu mau kemana, tidak tahu akan sampai kemana. Pastikan tujuan dulu. Yang kedua, hendaklah kita jaga untuk selalu berada di jalan, jangan ke pinggir ya. Jangan cari apa kemana-mana. Tapi dalam Al-Quran dikatakan, selama niat kita pas, selama tujuan kita pas, walaupun kita kadang-kadang bergeser dari jalan, karena kita manusia, kadang-kadang kita jatuh, bangun, terpeleset, itu akan dibawa kembali oleh Allah ke jalan yang pas. Kalau niatnya pas, Allah katakan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang benar-benar bermujahadah, niatnya itu betul-betul untuk sampai kepada kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan kepada dia subulana, jalan-jalan kami. Itu apa namanya, kelebihan niat di situ dia. Jadi kalau kita niat sudah pas dan kita jaga istiqomah niat dan tujuan itu, walaupun kita jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, terpeleset lagi, insya Allah kalau niat sudah pas, diarahkan oleh Allah. Yang kita khawatir ini niat, walaupun di jalan sudah pas, cuma niat tidak pas, di perjalanan aman, khawatirnya na'udzubillah
Ketika di ujung nanti sedikit lagi, karena niat tidak pas, terpeleset, tidak dapat juga ujungnya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah kira-kira maksud daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari dari hikmahnya yang ke-37 ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita amalkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.